balik lagi nih kita sekolah minggu di hari Minggu yang cerah, hatinya cerah dan semuanya semoga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat pastinya. Nah pasti udah siap dong buat sekolah minggu di rumah masing-masing. Walaupun kita masih online, tapi aku harap kalian tetap semangat dan nanti nyanyinya yang keras ya. Kita hari ini bakal mulai sekolah minggu dengan nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa, ku dalam selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, Mbak Karen harap abis kita nyanyi ini adik-adik makin semangat dan makin panas ya. Buat hari ini kita dengerin firman bareng-bareng walaupun masih jauh-jauhan. Nah adik-adik sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita nyanyi lagi satu dan dengerin firman, kita harus berdoa biar kita semakin fokus dan siap untuk dengerin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih buat hari ini. Tuhan udah siapkan kami, udah kumpulkan kami di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di hari Minggu yang baik ini. Tuhan berkati agar ketika Mbak Dwi menyampaikan firman-Nya, Tuhan yang sertai agar bisa disampaikan dengan baik dan kami bisa mendengarkannya juga dengan baik. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin hari ini gak bisa hadir bareng untuk sekolah minggu online. Tuhan berkati agar minggu depan kami bisa beribadah online bersama-sama. Berkati juga mungkin teman-teman kami yang sakit, berkati juga mungkin orang tua kami yang sakit agar segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah sebelum firman kita nyanyi satu lagu lagi ya biar kita lebih semangat. Boleh ikutin gerakan Mbak Karen, oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih semangat lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah
Nah, sekarang adik-adik udah siap ya dengerin firman Tuhan? Halo adik-adik, apa kabarmu hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sekarang bertemu lagi bersama Mbak Dwi. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama Mbak Dwi. Nah, adik-adik, siapa yang pernah pergi ke danau? Nah, biasanya di danau atau di pantai ada tuh orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Siapa yang tahu ya? Siapa yang pekerjaannya menangkap ikan? Ya, betul, nelayan. Ya, nelayan itu pekerjaannya menangkap ikan dengan jala, biasanya menebarkan jala. Kemudian dengan jala itu dia akan menangkap ikan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini juga tentang seseorang yang juga menjadi nelayan. Ceritanya begini adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus pergi ke pantai Danau Genesaret. Untuk apa dia datang ke sana? Tentu saja dia untuk mengajar orang banyak. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Simon Petrus ya. Simon ini seorang nelayan dan dia punya perahu untuk menangkap ikan dengan jalanya. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke atas perahunya Simon. Kemudian Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon dan Tuhan Yesus mengajar orang banyak di dalam perahunya Simon ya. Dia mengajar orang duduk di atas perahu dan mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Jadi orang-orang mendengarkan firman Tuhan di tepi pantai. Tuhan Yesus mengajarnya di atas perahunya Simon. Nah, setelah selesai mengajar nih, Tuhan Yesus pun berkata kepada Simon nih, mengajak Simon untuk pergi menangkap ikan. Tapi apa kata Simon? Ternyata Simon tidak langsung ikut perintah Tuhan Yesus ya. Dia membantah. Membantah itu berarti tidak menuruti apa yang diperintah Tuhan Yesus. Simon bilang begini, Tuhan, saya tuh sudah semalaman mencari ikan, tapi tidak ada satu ekor ikan pun. Dia kan nelayan ya, pekerjaannya menangkap ikan. Dan setelah semalaman dia tidak ada tuh dapat ikan. Tapi adik-adik, walaupun Simon membantah, tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, akhirnya Simon pun mau mengikuti perintah Tuhan Yesus ya. Kemudian Simon pun mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bersama-sama untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu menangkap ikan. Tuhan Yesus meminta kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Akhirnya pergi ke tengah danau ya, yang dalam, dan Tuhan Yesus memberitahukan di mana mereka harus menangkap ikan, yaitu di tempat yang lebih dalam. Kemudian Simon pun akhirnya menurut ya, walaupun pertama kali tadi membantah, tapi Simon menurut. Dia pun Simon dan temannya menebarkan jala ikan. Dan terjadi apa yang sangat luar biasa. Waktu Simon mengikuti perintah Tuhan Yesus, adik-adik, ketika dia menebarkan jala, ketika diangkat ternyata dia mendapatkan ikan yang banyak sekali. Kira-kira ikannya sebanyak apa? Wah, ternyata saking banyaknya ikan yang ditangkap, jala mereka pun hampir sobek karena penuh, ikannya banyak sekali. Luar biasa ya. Semalaman mereka tidak mendapatkan ikan, tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh, mereka mendapatkan ikan. Nah, adik-adik, kira-kira kalau Simon tetap membantah, tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya ke tengah danau, ke tempat yang dalam, dapat ikan gak ya? Pastinya gak akan dapat ya. Tapi karena Simon akhirnya menurut dan mengikuti perintah Tuhan Yesus, akhirnya Simon mendapatkan ikan yang banyak sekali. Simon pun adik-adik, dia merasa bersalah. Oh Tuhan,
dia merasa aku ini orang berdosa nih Tuhan. Dia merasa tidak pantas ya bersama Tuhan Yesus karena dia tadi sudah membantah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus baik ya, dia malah menyuruh Simon untuk mengikut dia. Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk ikut dia menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu dulu adalah penjala ikan, sekarang mari ikut aku dan menjala orang, begitu katanya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan nih, kita tuh harus belajar untuk percaya dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang meminta untuk kebaikan kita, maka kita pun harus menurut ya. Nah, Tuhan itu memakai orang tua kita sebagai orang tua dan guru kita untuk mengingatkan dan menasehati kita. Jadi, kita sebagai anak-anak harus taat, harus menurut dengan orang tua. Jangan membantah orang tua, jangan membantah mama atau papa kita. Cerita firman Tuhan tadi adalah dari Alkitab kita, dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik bisa membacanya kembali, atau bagi yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama papa untuk membacakannya ya. Dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini, jangan membantah. Jangan membantah mama atau papa atau ibu guru, karena mereka dipakai Tuhan untuk mengingatkan dan menasihati kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita menjadi bertambah baik lagi ya, seperti Tuhan Yesus mengingatkan kita juga. Semoga adik-adik bisa melakukannya ya, tidak lagi membantah orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Firmannya bagus kan? Jadi jangan lupa ya dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bakal nyanyi satu lagu lagi buat nutup sekolah minggu kita hari ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.